Dunia nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Banjir menerjang bangunan MT. Erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 600 meter dari puncak Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur masih terus terjadi. Selain mengalami erupsi, gempa vulkanik dari Gunung Ile Lewotolok juga terjadi sebagai tanda masih adanya aktivitas magma. Tercatat dalam seminggu terakhir Gunung Ile Lewotolok mengalami 660 kali erupsi dengan ketinggian kolom abu berkisar antara 100 hingga 700 meter dari puncak gunung. Warga diimbau untuk selalu memakai masker karena erupsi berpotensi menyebabkan hujan abu dan membahayakan kesehatan. Informasi lainnya, satu unit truk kontainer terguling di jalur utama Pantura, Desa Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Badan truk yang melintang menutupi sebagian jalan. Kecelakaan tunggal terjadi karena sopir kaget melihat pejalan kaki yang menyeberang secara tiba-tiba. Akibatnya, truk kontainer yang berukuran 10 meter lebih ini melintang tepat di jalur utama Pantura. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Namun karena beban yang mencapai 25 ton, membuat truk kontainer bermuatan bahan alat listrik tersebut sulit dipindahkan. Informasi mancanegara, saudara, gelombang badai besar menghantam pantai Bikini di Cape Town, Afrika Selatan. Sejumlah mobil dan jalan di pesisir pantai tersapu badai. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Agin Fridianto. Dan saya Valentina Sitorus. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap di Kompas TV, independen, terpercaya untuk mengikuti perkembangannya. Terima kasih, sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sih nyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Polisi telah memeriksa 12 dari 16 pemeran film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan.
Selain mengaku menjadi korban, mereka juga kompak membantah mendapatkan bayaran hingga belasan juta rupiah. Buntut dari kasus siswi SD yang mengalami kebutaan akibat dicolok tusuk bakso, orang tua korban meminta kepala sekolah dicopot dari jabatannya. Keluarga korban menilai kepala sekolah juga harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Untuk kedua kalinya, artis Wulan Guritno memenuhi pemeriksaan klarifikasi oleh penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan promosi judi online. Dinas Sosial Kota Medan menggerebek sebuah panti asuhan ilegal yang disinyalir mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Mereka diduga mengais iba lewat anak asuh demi mendapat saweran secara live streaming. KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Karen langsung ditahan KPK. Selamat siang saudara, selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga akan menyoroti soal krisis air bersih dan kekeringan di sejumlah daerah dampak dari El Nino. Ada juga informasi terkait operasi beras murah di tengah melambungnya harga beras. Bersama saya Harjuno Pramudito. Saya Pascal Siswari, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Polisi telah memeriksa 12 dari 16 pemeran film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan. Salah satu pemeran yang diperiksa mengaku jadi korban dalam kasus produksi video porno. 8 perempuan dan 4 pria pemeran film porno diperiksa di gedung Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Selama kurang lebih 10 jam, mereka dicecar puluhan pertanyaan dari penyidik. Dalam pemeriksaan ini, para pemeran kompak membantah mendapat bayaran 10 hingga 15 juta rupiah. Pengakuannya hanya mendapat 1 hingga 2 juta rupiah untuk sekali syuting. Penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Kemudian beragam keterangan ini akan dianalisis menjadi bekal melakukan gelar perkara, sehingga bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. 8 orang talent wanita maupun 4 orang talent pria ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Nanti setelah itu kita akan segera lakukan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk dalamnya adalah penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Salah seorang pemeran yang diperiksa adalah perempuan berinisial CN. Melalui kuasa hukumnya, CN mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. Adalah sebenarnya korban dari produksi film itu, korban dari para pembuat film ataupun yang punya produksi itu. Artinya ke sini sekaligus memberikan keterangan dan sekaligus juga menyampaikan baik ke penyidik maupun ke masyarakat bahwa klien kami adalah korban. Di dalam, jadi dia ini diajak oleh seseorang untuk jadi pemeran di salah satu film yang diproduksi oleh mereka, walaupun sebenarnya sempat menolak pertama. Satu nama yang santer diduga juga jadi pemeran film porno adalah selebgram Siskae yang E-nya 3. Selebgram yang pernah terjerat kasus video syur di bandara di Yogyakarta ini memberi kabar akan datang ke polisi pada 25 September. Aku pasti akan datang di Polda Metro Jaya, ya. Karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan
Dan aku sekarang berada di Kamboja. Namun untuk dua pemeran wanita lainnya ini masih belum diketahui di mana posisi ataupun juga alamat tempat tinggal dari keduanya. Sehingga saat ini polisi masih mencari tahu untuk kemudian nanti bisa menindaklanjut. Bahkan polisi sempat menyebut apabila dari beberapa saksi yang diharapkan ataupun juga dimintai keterangannya ini tidak berkenan ataupun sulit untuk mendatangi Polda Metro Jaya, maka nantinya akan ada upaya paksa begitu untuk kemudian bisa memberikan keterangan. Sementara satu pemeran film porno yang merupakan pria ini diketahui kondisinya sedang dalam keadaan sakit. Nah, dari pemeriksaan para yang saat ini masih dianggap saksi begitu, para pemeran film porno yang diproduksi di kawasan Jakarta Selatan ini dilakukan untuk menguak fakta terkait dengan kasus dugaan tindak pidana produksi film porno yang ada di Jakarta Selatan ini. Nah, polisi juga sudah mengantongi sejumlah barang bukti dan telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Dan yang menarik dan juga bisa untuk dicermati, Paskalis dan saudara, bahwa dari pemeriksaan 12 saksi yang merupakan pemeran dari film porno tersebut, baik itu ada pemeran wanita ataupun juga pemeran pria, beberapa diantaranya mengaku ditipu, bahkan dipaksa. Salah satunya adalah pemeran wanita yang berinisial V yang mengaku dipaksa oleh sutradara berinisial I yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan ataupun juga memproduksi film porno tersebut. Nah, selain dari pemeran wanita berinisial V, ada juga pemeran wanita berinisial M yang mengaku ia dipaksa melakukan adegan-adegan yang sebenarnya tidak ada di dalam naskah yang ia baca. Nah, ini yang tidak sesuai menurut mereka dan mengaku sebagai korban. Bahkan yang hampir seluruh saksi dalam hal ini adalah para pemeran film porno, baik itu yang wanita ataupun pria, ini mengaku bayaran yang diberikan oleh sutradara tersebut ataupun juga oleh pemilik dari produksi film porno tersebut tidak sesuai yang dikabarkan, yakni 10 sampai dengan 15 juta rupiah. Tapi mereka mengaku hanya menerima 500.000 sampai dengan 2 juta rupiah saja per filmnya. Bahkan ada yang mengaku hanya diberi bayaran 2 juta rupiah untuk sejumlah film atau sejumlah judul film begitu. Nah, ini yang digali oleh polisi kemudian untuk bisa membuat terang perkara ini. Terkait dengan keberlanjutan ataupun juga apakah ada pemeriksaan di hari ini, kami belum menerima informasi resmi dari Polda Metro Jaya karena memang kami juga masih menunggu, sehingga untuk pemeriksaan di hari ini kami masih belum, kami bisa sebutkan belum ada pemeriksaan lanjutan ataupun juga pemeriksaan saksi lainnya. Yang baru dikonfirmasi yang tadi sudah saya sebutkan, Siska yang merupakan pemeran wanita dari film porno tersebut yang rencananya akan diperiksa ataupun juga akan hadir ke Polda Metro Jaya pada 25 September mendatang. Nah, jadi kami nantikan bersama Paskalis dan saudara apa kemudian tindak lanjut ataupun juga pemeriksaan siapa lagi yang nantinya akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian memberikan keterangan dan juga untuk membuat terang perkara ataupun juga kasus produksi film porno yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Paskalis. Asri, meskipun tadi Anda sampaikan informasi bahwa dari saksi-saksi dan pemeran yang kemarin diperiksa, mereka menyatakan bahwa mereka juga adalah korban. Tapi adakah kemungkinan polisi akan menjadikan para pemeran film ini sebagai tersangka, seperti halnya sutradara dan juga beberapa kru filmnya? Ya, berbicara terkait dengan kemungkinan penetapan tersangka terhadap para pemeran film porno, baik itu yang pemeran wanita ataupun juga pemeran pria, dari polisi ataupun juga Dirkrimsus Polda Metro Jaya menyebutkan nantinya akan ada pemeriksaan terhadap ahli dulu, ahli pidana, ahli ITE, dan juga kalau dimungkinkan atau kalau dibutuhkan ini akan memanggil ahli pornografi. Setelah itu polisi akan melakukan gelar perkara untuk kemudian nanti bisa menetapkan ataupun juga memastikan status hukum dari kasus ini. Nah, yang sudah ditetapkan ada 5 tersangka. Untuk apakah ada penambahan tersangka lain nantinya tentu ada saja kemungkinan apabila ada 2 alat bukti yang bisa membuktikan salah seorang ataupun juga seseorang ini sebagai tersangka, termasuk 16 pemeran film porno tersebut yang sudah diperiksa, 12-nya dan juga 4 yang belum diperiksa. Nanti ini masih ada kemungkinan bisa ditetapkan jadi tersangka apabila ada alat bukti yang terpenuhi begitu untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka. Tapi untuk mengatakan apakah nanti akan jadi tersangka atau tidak, ini terlalu dini karena masih
proses penyidikan dan juga polisi masih berupaya untuk memeriksa para saksi-saksi ataupun pemeran film porno yang belum sempat diperiksa, yakni 4 orang tersebut, 3 orang pemeran wanita dan juga 1 pemeran pria. Ini yang kita nantikan bersama Paskalis dan juga saudara, apakah dari para pemeran film porno ini ada keterlibatan ataupun juga ada tindak pidana yang dilakukan. Ini kita nantikan bersama bagaimana keberlanjutan dari kasus dugaan tindak pidana produksi film porno yang berada di Jakarta Selatan. Paskalis. Astrid Gunawan, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Saudara, artis Wulan Guritno kembali diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri terkait kasus dugaan promosi judi online pada Selasa kemarin. Video ini, saudara, adalah video dokumen saat Wulan Guritno untuk pertama kalinya memenuhi pemeriksaan klarifikasi polisi pada 14 September lalu. Wulan Guritno kembali memenuhi panggilan Barreskrim Polri pada hari Selasa kemarin pada tanggal 19 September. Melalui pernyataan tertulis, Dirtip Siber Barreskrim Polri, Brigjen Adi Vivit menyebut Wulan diperiksa selama 5 jam dan menjawab 42 pertanyaan penyidik. Dalam kasus ini, Wulan diduga mempromosikan situs judi online bernama Sakti 123. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Barreskrim Polri untuk informasi lebih lengkapnya. Tifal, jadi ini sudah 2 kali Wulan Guritno diperiksa. Nah, bagaimana pemeriksaan keduanya? Pada intinya, pemeriksaan kedua ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang sudah dilakukan Wulan Guritno pada pekan lalu di tanggal 14 September 2023. Saat itu ia diperiksa mulai dari pukul 10 pagi hingga mendekati pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dengan dicecar sebanyak 24 pertanyaan di hadapan penyidik. Tapi di tengah proses pemeriksaan saat itu ia meminta untuk kemudian ditunda proses pemeriksaannya dan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Barulah kemudian terkonfirmasi di kalangan pewarta bahwa hari kemarin di hari Selasa tanggal 19 September 2023 Wulan datang ke gedung Barreskrim Mabes Polri kira-kira pukul 18.50 saat itu dan langsung menghadap ke jajaran penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Tadi kutipan pernyataan yang disampaikan Dirtipid Siber Barreskrim Polri Brigjen Adi Vivit Agustiadi Bahtiar yang Anda sampaikan tadi, Paskalis, adalah konfirmasi terakhir yang disampaikannya kepada saya lewat pesan singkat pada pukul 10.23 waktu Indonesia bagian Barat. Saya sampaikan kembali pernyataan dari Dirtipid Siber Barreskrim Polri kepada saya, disebutkan bahwa pemeriksaan tambahan terhadap saudari WG sudah dilakukan kemarin selama kurang lebih 5 jam dan yang bersangkutan sudah menjawab 42 pertanyaan dari penyidik. Soal apa-apa saja yang kemudian digali dari pertanyaan tersebut, ini masih belum dirincikan lebih lanjut oleh Dirtipid Siber Barreskrim Polri. Lalu adakah tindak lanjut lain yang mungkin akan dilakukan terhadap Wulan Guritno, ini juga belum diterangkan, tapi setidaknya bisa terkonfirmasi bahwa pada kemarin pemeriksaan sudah dilakukan pada pukul 18.50 dengan asumsi bahwa sudah dilakukan pemeriksaan selama lebih dari 5 jam. Kemungkinan besar bahwa Wulan Guritno ini sudah keluar dari gedung Barreskrim Polri pada Rabu dini hari tadi, tapi setidaknya kepastian dari jam berapa ia keluar lalu ada tindak lanjut apa lagi yang akan dilakukan jajaran Barreskrim Polri terhadap Wulan Guritno untuk kasus dugaan promosi judi online ini masih kami tunggu dari otoritas Barreskrim Polri. Paskalis. Lalu Tifal, ini selain Wulan Guritno, apakah ada kemungkinan selebritas lain akan diperiksa juga soal promosi judi online? Masih terbuka peluang untuk itu. Terakhir kali dari jajaran Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri menyebut bahwa masih melakukan profiling dan menelusuri sejumlah pesohor yang ikut terlibat dalam promosi judi online ini. Total disebut ada 25 artis dari berbagai kalangan begitu ya, yang disebut sudah melakukan promosi melalui media sosial dan via dalam jaringan begitu atau via online. Tapi nama-namanya hingga saat ini tidak dirincikan lebih lanjut. Entah itu saat awak media mengonfirmasi kepada Dirtipid Siber Barreskrim Polri maupun juga Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri. Tapi yang dijanjikan bahwa akan sesegera mungkin pemeriksaan terhadap pesohor lain yang kemudian diduga terlibat dalam promosi judi online ini akan dilakukan segera. Bahkan ada yang menyebut bahwa dalam pekan ini akan dilakukan. Ini masih butuh konfirmasi lebih lanjut soal kepastian pemeriksaan, terutama nama-nama yang bakal diklarifikasi lagi atau dimintai klarifikasinya di hadapan penyidik Dirtipid Siber Barreskrim Polri. Perlu diingat bahwa dari jajaran
Direktorat Tindak Pidana Siber Baris Krim Polri sudah meminta kepada semua pihak, terutama dari kalangan artis, untuk tidak lagi melakukan promosi judi online karena ini terbukti menjadi bukti pelanggaran dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disebutkan dalam pasal 45 bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, ada jerat pidana maksimal penjara 6 tahun atau denda dengan besaran maksimal 1 miliar rupiah. Itu tertuang dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE, sehingga permintaan dari penyidik siapapun yang terutama dari kalangan pesohor sudah sejak lama diingatkan atau diwanti-wanti untuk tidak kembali melakukan promosi judi online ini dan perlu hati-hati dalam menggunakan media sosial. Pak Skalis. Ival Solesa, terima kasih melaporkan langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Saudara, Dinas Sosial Kota Medan menggerebek sebuah panti asuhan ilegal yang disinyalir mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Buntut dari kasus siswi SD mengalami kebutaan akibat dicolok tusuk bakso, orang tua korban meminta kepala sekolah dicopot dari jabatannya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Mineral itu sama, Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Dinas Sosial Kota Medan menggerebek sebuah panti asuhan ilegal yang disinyalir mengeksploitasi anak melalui media sosial TikTok. Mereka diduga mengais iba lewat anak asuh demi mendapat saweran secara live streaming. Berawal dari laporan warganet, Dinas Sosial Kota Medan memanggil pengelola panti asuhan
dan mengklarifikasi izin panti asuhan. Namun ternyata panti asuhan yang dilaporkan tidak mengantongi izin alias ilegal. Tim Dinsos kemudian menggerebek panti asuhan ini pada Selasa malam dan mendapati 25 anak serta 1 balita umur 2 bulan. Untuk anak balita telah dipulangkan ke keluarganya, sedangkan 25 anak lain dibawa ke sentra bahagia milik Kementerian Sosial. Pemilik panti asuhan ilegal kini sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian. Langkah selanjutnya pertama si anak bayi tersebut tadi sudah sama-sama kita saksikan diserahkan kembali kepada keluarga oleh jajaran kelurahan tadi yang Bapak Kepling telah menelusuri dan keluarganya ditemukan. Jadi kita serahkan kembali kepada keluarga. Dengan modusnya mereka apa Pak? Apa karena dari TikTok itu mereka mencari uang atau gimana? Kelihatannya seperti itu. Jadi ada yang online, mereka mungkin dapat sumbangan dari mana-mana, itu mungkin kegiatan mereka ini. Pak, ada yang udah diperiksa Pak atau diserahkan ke polisi? Si pemilik tadi lagi di Polres, lagi diminta keterangan. Sorotan lainnya, Saudara, ayah siswa sekolah dasar yang jadi korban penganiayaan di Gresik, Jawa Timur, meminta polisi segera mengungkap identitas pelaku penganiayaan yang membuat anaknya mengalami kebutaan. Sang anak kini hanya menjalani hari-hari di rumah dan takut kembali ke sekolah. SA, korban anak yang mengalami penganiayaan di sekolah, kini hanya menjalani hari-harinya di rumah. Siswi kelas 2 sekolah dasar ini trauma dan takut kembali ke sekolah. Terlebih, kondisi matanya yang tidak lagi sempurna akibat dianiaya membuatnya sulit berkegiatan seperti biasa. Tidak sampai hati melihat kondisi putrinya, sang ayah Samsul Arif meminta polisi menuntaskan kasus ini dan menjatuhkan sanksi tegas pada pelaku. Apalagi identitas pelaku yang diduga kakak kelas korban hingga kini belum juga terungkap. Saya ingin permasalahan ini cepat clear dan selesai, nggak berlarut-larut. Cepat clear itu seperti apa? Terang, apa? Permasalahannya kalau memang ada si pelaku, ya si pelaku ini yang sudah terungkap dan nggak ada yang disembunyikan. Setidaknya ada 7 saksi, termasuk kepala sekolah dan keluarga korban telah diperiksa. Polisi juga telah mengirimkan DVR CCTV di lokasi kejadian ke Lab 4 Polda Jatim karena menurut pengakuan sekolah, rekaman kamera pemantau mengalami kerusakan. Korban juga dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diperiksa kondisi psikologisnya. Polisi memastikan penyidikan akan berjalan sesuai prosedur. Polda Jatim melakukan bantuan pemeriksaan terkait dengan psikologis anak. Ya, kemudian juga hari ini penyidik dari Polres Gresik melakukan koordinasi dengan kami untuk melakukan analisa DVR di laboratorium forensik. Ya. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Haryanto, akan mengambil tindakan tegas, namun masih menunggu hasil penyidikan polisi. Kita nunggu hasil penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan itu kan akan dapat kesimpulan yang valid. Sehingga dari itu Dinas Pendidikan nanti akan melakukan langkah-langkah strategis untuk bagaimana kepala sekolah harus bertanggung jawab atau tidak dan sebagainya. Kasus penganiayaan ini diduga berawal saat korban dimintai uang oleh pelaku. Saat menolak, ia justru dilukai mata kanannya hingga mengalami kebutaan. Tim Liputan Kompas TV. Ayah korban SA, siswi SD mengalami kebutaan, mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum pada Rabu pagi. Orang tua korban meminta pendampingan dan perawatan medis karena anaknya kini mengalami trauma akibat penganiayaan. Kuasa hukum keluarga korban menilai kepala sekolah juga harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Kepala sekolah juga diminta dicopot dari jabatannya. Kasus ini telah dilaporkan orang tua korban sejak 28 Agustus lalu, namun tidak langsung ditangani. Kini keluarga berharap kasus ini bisa diusut tuntas, termasuk mengungkap identitas pelaku.
sampai saat ini masih belum mau sekolah dan sekarang sudah saya serahkan kepada LBHI untuk menyelesaikan masalah ini. Keadilan apa yang diinginkan orang tua Mas dengan kejadian ini? Kesehatan dan pemulihan secara psikologisnya. Kepala sekolah ini memang benar-benar jahat sekali menurut saya sebagai penasihat hukum ya, karena dia sudah tidak bisa membantu, tidak kooperatif. CCTV di sekolah itu sampai tidak dimatikan. Oleh karena itu kita minta pada polisi penyidik harus diaudit CCTV-nya itu atau dilaporkan. Kalau kepala sekolah ini tidak kooperatif ya, saya minta kepala sekolah ini bisa jadikan tersangka. Ya, ini ibu kepala sekolah, anaknya yang lagi begini, ini anaknya, ini anak didiknya. Ya, tampaknya di sekolahan, bukan di warung kopi, tapi tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Informasi lebih lengkap terkait proses hukum kasus penganiayaan terhadap siswi SD di Gresik kita langsung tanyakan pada jurnalis Kompas TV Dedi Herianto. Dedi, jadi kemarin salinan rekaman kamera pemantau ini sudah diserahkan ke Lapfor. Bagaimana perkembangan pemeriksaan kasus ini di kepolisian? Apakah ada saksi-saksi lain juga yang sedang atau akan diperiksa? Baik, Pak Skalis dan juga saudara, pada hari Senin sebenarnya bukti DVR atau digital video recorder itu sudah dibawa tim penyidik dari Satreskrim Polres Gresik, disita DVR-nya dan diserahkan ke tim lapor digital di Polda Jawa Timur. Hal itu sudah dilakukan karena untuk mengurai benang yang terjadi pada SA ini, apakah memang adanya pemalakan ini dan siapa pada waktu itu CCTV ini menjadi salah satu titik kunci sebenarnya. Makanya tugas dari tim lapor digital Polda Jatim untuk mengungkap CCTV ini. Hingga saat ini masih kita sama-sama menunggu, teman-teman dari media juga dari tim penyidik juga menunggu hasil dari tim lapor digital Polda Jatim. Dan hari ini ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan maraton dari teman-teman sekelas atau juga teman-teman satu sekolah dari SA. Kemarin sudah dilakukan sore, namun karena banyaknya yang dimintai keterangan, ada 156 siswa. Hari ini akan dilanjutkan kembali, semoga hari ini juga bisa selesai. Ada informasi baru juga bahwa tadi pagi SA dan juga keluarga mendatangi rumah sakit Ibnu Sina. Itu dilakukan pemeriksaan awal, di mana dilakukan visus dan juga CT scan. Ini sebagai salah satu langkah yang harus dilakukan sebelum pemeriksaan MRI yang akan dilakukan di Rumah Sakit PAJ di Surabaya, Pak Skalis. Dedi, kalau dari rangkaian pemeriksaan saksi ini, apakah kepala sekolahnya sudah pernah diperiksa? Iya, Pak Skalis, kepala sekolah ini dari informasi yang kita terima dari AKP Aldino Primawirdan, Kasat Reskrim Polres Gresik, bahwa kepala sekolah ini sudah dimintai 2 kali pemeriksaan. Satu pemeriksaan pertama itu adalah pada awal hari Sabtu, pada waktu tim penyidik datang, dan pemeriksaan kedua itu pada hari Senin juga, itu pada saat juga tim penyidik datang dan meminta hasil rekaman DVR itu, Mas Kalis. Oke, ini dari semua saksi yang sudah ditanya, lalu juga barang bukti yang sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Apakah sudah bisa diketahui siapa sebenarnya terduga pelaku yang menganiaya korban? Iya, Mas Kalis, itu yang masih kita tunggu sama-sama hasil rilis atau pengumpulan bukti dan keterangan yang dilakukan oleh tim sus yang dibentuk oleh Satreskrim Polres Gresik. Informasinya tadi juga saya sempat dapat informasi bahwa akan ada rilis baru dari Polres Gresik pada esok kemungkinan itu akan rilis perkembangan kasus ini sendiri, Pak Skalis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dedi Herianto melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur.
Saudara, Kompasnya akan segera kembali dengan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo terus melakukan waterbombing untuk memadamkan titik api di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Sejumlah warga di Madiun, Jawa Timur mengantre di pasar murah yang digelar Pemprov Jatim. Warga lebih memilih membeli beras karena harga beras di pasaran masih tinggi. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex aktif redakan batuk, produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Wah, gerah, panas. Minum Adem Sari Sparkling, cepat ademkan panas. Adem Sari Sparkling, dengan es lebih enak. Adem Sari, vitamin C tinggi. Dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Kini usaha Ratu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Solo terus melakukan waterbombing untuk memadamkan titik api di tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo, Jawa Tengah. Waterbombing kini difokuskan ke area yang sulit dijangkau petugas, tepatnya di sisi timur Blok B TPA Putri Cempo. Helikopter waterbombing mampu membawa 3 hingga 4.000 liter air untuk menyiram titik api. Waterbombing jadi cara yang paling efektif dan juga aman untuk memadamkan titik api di TPA Putri Cempo yang muncul sejak Sabtu 16 September.
TPA Putri Cempo jadi salah satu dari 5 tempat pembuangan akhir yang terbakar di wilayah Jawa Tengah. Beberapa kali ya bantuan awal sih efektif sih, karena memang cepat. Dan yang paling penting tidak membahayakan personil. Kalau pakai personil kan cukup membahayakan untuk personilnya, karena posisinya cukup rawan. Jadi setiap disapu air tadi ada sedikit rontokan juga. Jurnalis Kompas TV Widi Nugroho saat ini sudah punya laporan lebih lengkap langsung dari Solo, Jawa Tengah. Widi, jadi bagaimana upaya pemadaman api lewat waterbombing yang dilakukan, terutama juga hari ini, apakah berhasil memadamkan semua titik api? Ya, Pak Skalis dan Saudara, selamat siang. Memang hingga siang hari ini api masih terlihat, terutama asap di sisi timur dari Blok B TPA Putri Cempo ini. Dan kemarin baru dilakukan satu sorti sekitar 3 jam penyiraman dari udara dengan helikopter dari BNPB, namun cara itu belum efektif untuk hari pertama karena memang malam harinya masih muncul titik-titik api lagi di sisi timur dari TPA Putri Cempo ini. Namun hari ini dilanjutkan untuk waterbombing sejak pagi hingga sore direncanakan, dan 1 unit helikopter dari BNPB bolak-balik mengambil air dan menyiramkan ke sisi timur Putri Cempo. Dengan 1 kali penyiraman bisa sampai 3.000 liter atau 3 ton. Nah, air ini diambil dari Bengawan Solo yang berada tidak jauh dari TPA Putri Cempo, dan sampai saat ini, jika kita melihat di belakang saya ini, masih ada kepulan asap putih. Artinya, masih ada bara yang tersembunyi di dalam tumpukan sampah yang belum padam sepenuhnya. Inilah yang menjadi concern atau fokus dari tim pemadaman saat ini. Karena jika asap putih ini masih muncul, berarti ada kemungkinan api akan membara lagi. Dan situasi dan cuaca panas di sini sangat mendukung kebakaran ini merembet dan terus berlanjut. Inilah yang tidak diinginkan oleh tim pemadam, sehingga mereka melakukan waterbombing, sementara tim darat dari sisi bawah melakukan penyemprotan di sekitar lokasi agar api tidak keluar dari Blok B yang memiliki luas 2 hektar ini. Dan hingga kemarin dan saat ini juga api ataupun asap muncul dari sisi timur dan utara dari Blok B Putri Cempo ini, yang artinya masih harus memerlukan usaha lebih dari tim pemadam untuk memadamkan api di sini. Karena ditakutkan apabila tidak kontinu atau tidak berkelanjutan, maka pemadaman ini akan sia-sia. Karena penyemprotan harus dilakukan secara terus-menerus. Mengingat sampah ini sudah tumpukan lama dan memiliki kandungan gas metan yang cukup tinggi di dalamnya. Sehingga dikhawatirkan apabila api belum padam sepenuhnya, maka api akan muncul dan juga bisa menimbulkan ledakan ataupun letupan-letupan yang bisa menimbulkan kebakaran lebih besar. Pak Skalis. Nah Widi, ini kan sampai sekarang berarti hampir 1 pekan TPA terbakar. Ini apakah masih mengganggu aktivitas penanganan sampah di Solo? Ya Pak Skalis, untuk penanganan sampah sendiri sebenarnya tidak terlalu terganggu. Karena memang di sini, di Putri Cempo ini terdiri dari berblok-blok ya. Ada Blok A, Blok B, dan yang terbakarnya adalah Blok B. Sementara untuk penanganan sampah masih bisa dilakukan di blok lain. Namun memang dari petugas TPA Putri Cempo dan juga Dinas Lingkungan Hidup membatasi aktivitas pemulung, terutama di wilayah dekat-dekat dengan Blok B, karena mereka berada tepat di jalur masuk, di mana itu digunakan untuk keluar masuk dari mobil pemadam kebakaran, dan sangat berbahaya apabila ada aktivitas orang di sekitar lokasi tersebut. Untuk penanganan sampah tersendiri masih berlangsung seperti biasa, sampah dari Kota Solo diangkut menuju ke Blok A dan juga di blok lain yang ada di TPA Putri Cempo untuk kemudian diolah. Karena memang sampah-sampah di sini dikeringkan untuk nantinya digunakan sebagai bahan di pembangkit listrik tenaga sampah yang akan beroperasi mulai bulan Oktober mendatang. Sehingga apabila kebakaran ini tidak segera tertangani, dikhawatirkan operasional PLTSA tersebut terganggu. Karena itu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming juga sudah menetapkan bahwa ini adalah tanggap darurat. Artinya karena ada PLTSA di sini, maka harus padamkan sedini mungkin, sesegera mungkin, dan setuntas mungkin. Sekali. Baik, terima kasih. Widi Nugroho melaporkan langsung dari TPA Putri Cempo, Solo, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat bekerja sama dengan Bulog Cabang Karawang pada Rabu pagi menggelar operasi pasar beras murah dan minyak goreng di kantor Desa Duren, Kecamatan Kelari. Mengantisipasi penimbunan, warga hanya dibatasi membeli beras maksimal 10 kg. Upaya pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk mengendalikan harga beras yang masih mahal dengan melakukan operasi pasar beras murah dengan menggandeng Bulog Cabang Karawang. Beras jenis medium dijual dengan harga per kilogramnya Rp10.500.
lebih murah dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah seharga Rp10.900 per kilogram. Bulog membatasi pembelian beras murah ini dengan maksimal pembelian 10 kilogram. Selain menjual beras, Bulog juga menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 per kilogram. Membantu sih buat warga Desa Duren, membantu. Biasanya harga di pasaran berapa, Bu? Harga pasaran biasanya 1 liter 12. 10.000 yang jelek. Yang bagus paling 11.000 sama 15.000. Ibu beli berapa liter ini? 2 liter, 2 kantong. Harganya berapa, Bu? Harganya 52. Ini lebih murah atau lebih apa? Sementara di Madiun, Jawa Timur, ratusan warga mengantre untuk membeli beras dan bahan pokok di pasar murah yang digelar Pemprov Jatim. Rata-rata warga lebih memilih membeli beras karena harga beras di pasaran masih tinggi. Pasar murah yang diselenggarakan Pemprov Jatim ini menyediakan beberapa jenis beras yang dijual di bawah harga eceran tertinggi. Selain beras, beragam kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng, telur, dan juga gula. Mau beli apa Pak di sini, Pak? Mau beli beras, minyak sama gula. Kalau harganya gimana Pak? Harganya kalau sama yang di pasar lebih murah sini. Berapa per kilogram atau per 5 kilogram ini? Kalau di pasar biasanya beras sampai 13. Kalau di sini kan mungkin selisihnya cuma 1.000 atau 2.000 lah. Kalau ini ukurannya 5 kg ya ini ya? Iya. Berapa ini satu? 5 kilo ini 51. 51, berarti lebih murah dari pasarannya? Iya. Pantauan terkini dan laporan langsungnya dari operasi pasar murah Bulog di Karawang akan disampaikan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi langsung dari Karawang, Jawa Barat. Adi, jadi operasi pasar murah ini digelar untuk menekan harga beras. Nah, apakah pasar murah ini akan rutin digelar mengingat harga beras ini sepertinya belum ada tanda-tanda akan turun atau akan kembali normal harganya? Paskalis dan juga saudara, upaya ini benar dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Karawang dengan menggandeng Bulog cabang Karawang sebagai upaya menurunkan harga beras yang saat ini masih cukup tinggi. Ada optimisme yang bisa dirasakan Pemda maupun Bulog dengan adanya operasi pasar beras murah ini. Pasalnya harga yang dijual melalui pasar murah ini jauh dari harga rata-rata yang biasa dijual di pasar pada umumnya. HET beras jenis medium ini sekitar 10.900, namun penjualan pada operasi pasar beras murah di wilayah Kabupaten Karawang ini dijual hanya dengan harga 10.500. Dan ini akan dilakukan secara rutin dan akan terus menerima permintaan dari warga manapun untuk bisa menggelar pasar beras murah ini. Rencana hari ini Bulog menyediakan sekitar 10 ton beras serta 600 liter minyak goreng dalam operasi pasar yang akan digelar dan yang digelar saat ini di kantor Desa Duren dan selanjutnya akan berpindah ke desa lain yakni Desa Anggarita, kemudian terus berlanjut hingga upaya-upaya ini atau operasi pasar beras ini dapat mempengaruhi harga beras yang ini cukup tinggi di pasaran. Berdasarkan informasi yang kami himpun, harga beras saat ini untuk jenis medium di luar masih dijual sekitar 12 hingga 12.500. Sehingga dengan adanya operasi pasar beras yang diselenggarakan oleh Pemda bersama Karawang, ini mendapatkan tantangan yang baik oleh masyarakat di sekitar wilayah kecamatan ini. Operasi ini dibuka di sekitar 8 dan ini secara terus rutin, kemudian pengaruh harga beras yang saat ini tinggi bisa turun dan stok hingga
antisipasinya upaya-upaya agar cakupan hingga waktu yang ditentukan, Pak Ali. Baik, terima kasih. Adiwati melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Saudara, fenomena El Nino membuat dampak musim kemarau yang melanda wilayah Indonesia menjadi semakin parah. Di sejumlah daerah, warga mulai kesulitan mendapat air bersih, lahan pertanian kering, hingga kebakaran lahan yang makin meluas. Dampak musim kemarau panjang akibat El Nino mulai dirasakan warga di sejumlah daerah. Di sebagian daerah, warga mengalami krisis air bersih. Di perumahan Priuk Jaya, Tangerang, Banten, warga mengantre demi mendapat bantuan air bersih dari Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Ketua RT setempat menyebut, akibat kemarau panjang, air milik warga mulai kering, keruh, bahkan berbau. Keluhan dari warga, khususnya RT 408, di mana air itu beberapa hari emang keruh dan ada bau gitu. Ya mudah-mudahan dengan bantuan dari air dari Polres Metro Tangerang itu sangat bermanfaat dan berbeda bagi khususnya warga RT 408. Kemarau panjang juga berdampak pada sektor pertanian. Di wilayah Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ribuan hektar sawah mengalami kekeringan. Akibatnya, produksi padi di daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Sulawesi ini diperkirakan menurun. Kalau penjual gabah tidak ada kesulitan, cuma gabahnya tidak ada. Maksudnya Pak? Nah, karena belum panen orang di sini. Oh, sudah berapa bulan tidak panen Pak? Ya, ada yang 4 bulan ini. Dampak El Nino juga mengancam produksi hasil pertanian utamanya beras. Saat mengunjungi pasar Jatinegara pada Selasa siang, Presiden Jokowi menyebut harga beras belum stabil akibat dari El Nino atau puncak musim kemarau. Namun, Jokowi memastikan stok beras aman menghadapi El Nino. Sekali lagi harga kayak bawang merah turun, bawang putih juga turun. Hanya satu memang masih beras. Beras kita sudah lakukan operasi pasar, menggelontorkan ke retail, menggelontorkan ke Cipinang, dan kita harapkan mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ini akan mulai di pasar sudah mulai turun. Meskipun juga sudah turun sedikit. Pastikan bahwa stoknya itu ada, sehingga kita tidak khawatir terhadap karena kekeringan produksi turun, ada stoknya. Penyebabnya karena kekeringan, Pak? Ya, super El Nino, kekeringan. Kemarau panjang juga memperparah kebakaran lahan di sejumlah daerah di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat jumlah luas lahan yang mengalami kebakaran mencapai 267.000 hektar. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, Kompas Siang akan kembali hadir dengan informasi dari mancanegara, Saudara. Sebuah bus jatuh ke jurang di Montenegro. 2 orang tewas dan sejumlah penumpang lainnya terluka. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Harjuno Pramudito. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aduh, panas dalam nih. Atau tenggorokan kering. Apa sariawan? Bau mulut lagi, cewek bisa kabur. Aku ada adem sari. Cepat ademnya, adem sari. Coba yuk. Oh, batuk. Oh,
Herbal aja. OB Herbal, cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fumiderm. Fumiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Halo Wuling. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Satu unit bus jatuh ke jurang di Montenegro. 2 orang tewas dan sejumlah penumpang lainnya terluka. Satu bus yang membawa sekitar 30 penumpang jatuh ke jurang ketika berbelok. Bus itu melaju di jalan terjal yang menghubungkan kota Budva di pesisir Laut Adriatik dengan Sednje yang terletak di kawasan pedalaman pegunungan. Belum jelas apa yang menyebabkan bus tersebut tergelincir sekitar 15 meter ke dalam jurang. Foto menunjukkan petugas penyelamat berpegangan pada kawat logam untuk mencoba mencapai reruntuhan. Diketahui 2 orang tewas dan kini korban luka telah menerima bantuan dan dibawa ke rumah sakit di ibu kota Montenegro, Podgorica. Pasukan Azerbaijan melepaskan tembakan ke posisi Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. Setidaknya 2 warga sipil tewas dan 23 lainnya terluka. Pihak berwenang Azerbaijan juga menuduh pasukan Armenia membunuh seorang warga sipil, sehingga jumlah korban tewas warga sipil dalam permusuhan menjadi sedikitnya 3 orang. Kementerian Pertahanan Azerbaijan mengumumkan dimulainya operasi beberapa jam setelah 4 tentara dan 2 warga sipil tewas dalam ledakan ranjau darat di wilayah Nagorno-Karabakh. Laporan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perang di wilayah itu dapat berlanjut antara Azerbaijan dan juga Armenia. 2 orang tewas dalam penembakan termasuk 1 anak dan 23 lainnya terluka. Setidaknya 8 dari mereka yang terluka juga adalah anak-anak.
Israel telah melarang masuknya ribuan pekerja Palestina dari jalur Gaza, menyusul adanya protes keras yang telah meningkatkan ketegangan di sepanjang perbatasan. Serangkaian protes yang mengganggu ketenangan selama berminggu-minggu di pagar pemisah terjadi selama musim liburan di Israel. Selama seminggu terakhir, puluhan warga Palestina membakar ban dan melemparkan alat peledak ke arah tentara Israel. Israel mengatakan blokade itu diperlukan untuk mencegah militan Hamas yang berkuasa mempersenjatai diri. Menanggapi protes tersebut, Israel menutup penyeberangan Erez, satu-satunya jalur pejalan kaki keluar dari wilayah Kantung menuju Israel. Hal ini berdampak bagi sekitar 18.000 warga Palestina dari Gaza yang bekerja di Israel. Sesaat lagi saudara, akibat krisis air, warga di Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memasang mesin pompa di sandang atau sumber air desa. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Rasa nikmat dan creamy dari oat dibuat tanpa susu sapi. Oatside, enaknya bikin lupa segalanya. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Salonpas Jet Spray, let's move. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niat
jaga kesehatan. Jangan biarkan mah menghalangi. Minum Milanta dengan Quick Action Formula. Cepat redakan perih dan mual karena mah. Siap kembali jadi andalan. Milanta, cepat sikat sakit mah. Ya saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dari Biro Kompas TV di Tanah Air dalam segmen Cerita Nusantara. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat dan juga Novelia Hasanah dari Semarang, Jawa Tengah. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Vida Alatas dari Biro Bandung, Jawa Barat. Vida, silakan laporan Anda. Selamat siang Juno dan juga saudara, kita awali Cerita Nusantara kali ini dari informasi mengenai dampak El Nino. Sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan bantuan air bersih ke 18 kabupaten kota di Jawa Barat. Kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kekeringan. Bukan hanya lahan pertanian yang terdampak, sejumlah warga pun kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ada beberapa wilayah di Jawa Barat yang paling terdampak, seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Sukabumi. Di wilayah tersebut, kekeringan sudah dirasakan sejak awal Agustus kemarin. Guna memenuhi kebutuhan air masyarakat, Pemprov Jabar melalui BPBD menyalurkan bantuan 5,7 liter air bersih yang dibagikan ke 18 kota dan kabupaten di Jawa Barat. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin menyampaikan kekeringan terjadi bukan hanya di Jawa Barat saja, namun di sejumlah wilayah di Indonesia. Kekeringan ini adalah melanda tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, tapi diperkirakan oleh BMKG dengan teknologi diperkirakan November kita sudah mengalami musim hujan. Jadi artinya insya Allah pada saat tersebut kondisi sudah mulai normal. Itu terkait rapat hari ini. Dan juga untuk sumber air, BPBD sudah menyalurkan 5,7 liter air sampai saat ini ke berbagai kabupaten. Jadi untuk kekurangan air dan sebagainya sudah dilakukan oleh BPBD untuk penyaluran air. Menurut prediksi BMKG, musim kemarau akan berakhir pada November mendatang. Mengingat bulan tersebut sudah memasuki musim penghujan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Juno dan juga saudara, di tengah kondisi kota Bandung darurat sampah, warga Sukaluyu, Cibenying Kaler tetap konsisten melakukan pemilahan sampah. Cara ini dinilai efektif dalam mengurangi sampah di permukiman warga. Dalam situasi Bandung darurat sampah sebagai kawasan bebas sampah, RW 9 Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibenying Kaler, terus mengajak warganya untuk memilah sampah organik dan anorganik. Sejak beberapa tahun terakhir, pengurus RW hingga RT turun langsung untuk membangun kesadaran warganya agar senantiasa memilah sampah rumah tangga. Dengan jadwal yang telah ditentukan, petugas sampah keliling ke setiap rumah warga untuk mengambil sampah yang telah dipilah. Sampah kemudian diolah menjadi kompos, sementara untuk sampah anorganik dikumpulkan untuk distorkan kepada bank sampah untuk hasilnya disedekahkan kepada petugas sampah. Jadi kita ke rumah-rumah itu mengedukasi warganya supaya memilah sampah dari rumahnya sendiri. Jadi dikeluarkan itu sudah terpilah. Jadi organik, non-organik, dan residu. Alhamdulillah kalau RW 9 tidak terdampak. Ya itu, jadi kita menjadwalkan gitu ya. Kalau misalkan yang organik itu bisa diangkut setiap hari juga bisa. Kita kan bisa ke Loseda, bisa ke Bioperi, bisa ke lubang pengomposan di depan. KBS di Kelurahan Sukaluyu juga melibatkan peran komunitas Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan atau YPBB untuk memberikan pendampingan. Hal itu yang kita lakukan adalah sebenarnya perubahan
perubahan sistem. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kesadaran, mungkin itu juga gitu ya, tapi kan mungkin butuh waktu. Jadi yang kita angkat adalah sistem pemilahan dari rumah, dari sumber dan pengumpulan terpilah gitu ya. Jadi kita ada sosialisasi, kemudian juga ada konsultasi dengan RW atau kelurahan, kemudian ada edukasi. Kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik dimanfaatkan warga sebagai media tanam. Hal ini terlihat di setiap pekarangan rumah terlihat asri oleh tanaman. Dengan pemilahan sampah ini, kondisi Bandung darurat sampah tidak berdampak langsung pada warga Sukaluyu, khususnya di RW 9. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Demikian informasi dari Jawa Barat, Juno kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Vida Alatas dari Biro Kompas TV di Bandung, Jawa Barat. Lalu kita akan bergeser ke rekan Novelia Hasana di Semarang, Jawa Tengah. Novelia, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Dua informasi yang menjadi sorotan kami dalam Cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini. Informasi yang pertama, saudara, krisis air bersih masih terjadi di Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga pun memasang pompa air di sendang atau sumber air di desa. Berikut liputannya untuk Anda. Sumber air yang diberi nama Sendang Sari ini sejak memasuki musim kemarau 4 bulan lalu menjadi satu-satunya tumpuan bagi 500 kepala keluarga lebih di Desa Sugimanik, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Setiap hari warga mengambil air tanpa batas karena sumber air di Sendang Sari dikenal tak pernah kering. Mereka yang memiliki cukup uang dan rumahnya jauh memilih memasang mesin pompa agar tak perlu mengantre. Tak hanya satu, namun ada 248 mesin pompa terpasang di mata air Sendang Sari. Rumah terjauh yang memasang mesin pompa air di Sendang Sari ini jaraknya mencapai sekitar 1 km. Namun, tak semua warga bisa memasang pompa air karena keterbatasan ekonomi. Suyamto misalnya, ia harus menempuh jarak sekitar 3 km untuk mengambil air di sendang ini. Dalam sehari, dengan menggunakan jerigen, dirinya harus bolak-balik sebanyak 6 kali. Pak, dari rumah ke sini berapa kilo, Pak? Kurang lebih 3 kilo sampai sini perjalanannya. Jadi tiap hari ngambil air di sini, Pak? Setiap hari kalau nggak ngambil kita nggak hidup, Pak. Sampai berapa kali, Pak? Mungkin bisa 6 kali satu hari itu, Pak. Bolak-balik gitu ya? Bolak-balik. Kalau sumur warga apa? Sumur warga sudah habis, Pak. Sama sekali. Sejak berapa bulan? 2 bulan ini. 2 bulan ini. 2 bulan ini. Untuk ketertiban, pihak desa membentuk petugas khusus yang tugasnya memantau mesin pompa air dan pipa yang masuk ke dalam mata air. Ini jumlahnya 248. Iya, tapi penggunanya itu bisa 300 kakak. Karena satu pompa ini bisa 5, bisa 3. 3 kakak, 5 kakak. Pak, kalau musim kemarau kayak gini, ini menjadi ketergantungan warga, Pak, ya? Betul. Ini sendang ini aja ini, yang masih ada sumbernya. Kalau sumur-sumur warga? Sumur-sumur warga udah habis. Mata air Sendang Sari ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Warga setempat meyakini sendang ini adalah peninggalan Sunan Kalijaga, sehingga pihak desa tak pernah memungut uang dari warga yang mengambil air di sendang ini. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Ya, informasi selanjutnya dari Semarang, Jawa Tengah, saudara. Menikmati anggur langsung dari pohonnya tentu menjadi sensasi tersendiri. Di Klaten, Jawa Tengah, terdapat tempat wisata yang mengizinkan pengunjung untuk memilih dan mencicipi anggur sesuai dengan selera. Liputannya untuk Anda. Kebun anggur Haji Haris yang dikelola oleh pasangan suami istri Mursid Triwidodo Ida ini memiliki 15 varian anggur, diantaranya jenis Ninel, Akademik, Carnival, Moondrop, Baikonur New, Transfigurasi, Jupiter, dan lain-lain. Ada ratusan pohon anggur yang tumbuh di atas lahan seluas 1000 meter ini.
Sebelum masuk, pengunjung harus membayar tiket masuk sebesar Rp10.000. Selanjutnya, pengunjung bisa melihat-lihat sambil memilih anggur yang warnanya hijau, merah, ungu, dan merah kehijauan sesuai dengan selera. Pengunjung diperbolehkan mencicipi anggur untuk memastikan rasanya sebelum dipetik dan dibeli. Salah satu pengunjung, Sugiyatni, mengaku sangat senang karena di kebun ini banyak jenis yang bisa dipilih. Selain itu juga pengunjung bisa mencicipi langsung sebelum dipetik dan dibeli. Anggurnya, kemudian melihat buah-buahnya yang sudah berbuah siap panen, kemudian kita icip-icip di sini juga, sama tanya-tanya sama pemiliknya tentang jenis-jenis anggur yang ada di sini, kemudian pemeliharaannya bagaimana, kemudian umur anggurnya bisa berbuah itu berapa tahun gitu, kita tanya-tanya banyak tadi di sini. Sementara itu, menurut pemilik kebun anggur, wisata anggur ini dikelola saat pandemi COVID-19, di mana aktivitas dibatasi, sehingga dirinya memutuskan untuk berkebun anggur. Selain menjual anggur petik langsung, pemilik kebun ini juga melakukan pembibitan. Kebun anggur Mbah Haji Haris ini kita ada satu untuk pembibitan. Kita buat bibitnya lewat grafting ya, nanti bibit hasil grafting satu, kemudian juga kita jual untuk buahnya. Jadi buahnya kita jual untuk pengunjung. Jadi anggurnya petik sendiri, masuk beli tiket, tiketnya 10.000. Kemudian kalau mau petik boleh icip-icip, baru dipetik, kemudian ditimbang. 1 kilonya antara 60 sampai 80. Yang paling favorit. Dalam sekali panen, kebun anggur ini bisa menghasilkan sekitar 200 kg yang dijual untuk pengunjung. Pengunjung yang datang tak hanya dari Klaten, namun juga dari luar kota, seperti dari Semarang, Surabaya, Probolinggo, Yogyakarta, dan Solo Raya. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Ya, itu tadi dua informasi yang menjadi sorotan kami dalam cerita Nusantara edisi Semarang, Jawa Tengah kali ini. Kembali ke Juno di studio. Baik, terima kasih rekan Novelia Hasanah dari Biro Kompas TV di Semarang, Jawa Tengah. Dan ada sebelumnya jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Biro Kompas TV di Bandung, Jawa Barat dalam segmen Cerita Nusantara. Sesaat lagi, Saudara, KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair di PT Pertamina. Karen langsung ditahan KPK. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante?
Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enpagro E+ MFGM Pro. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Salonpas Jet Spray, let's move! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja sase, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Polisi menangkap seorang warga yang berpura-pura menjadi anggota TNI berpangkat letkol. Dengan atribut yang ia kenakan, tersangka beraksi menipu warga. Mengaku berpangkat letnan kolonel, pelaku menipu sejumlah korban yang tengah mengurus proses administrasi di Badan Pertanahan Nasional. Dengan atribut yang ia kenakan, TNI gadungan itu mengaku bisa membantu korbannya mempermudah proses administrasi. Polisi menangkap pelaku dengan barang bukti seragam TNI, pistol mainan, dan atribut TNI lainnya. Pelaku kini terancam hukuman 4 tahun penjara. Yang bersangkutan menggunakan seragam dan atribut tanpa hak karena yang bersangkutan juga bukan termasuk dalam yang berhak untuk mengenakan, menggunakan atribut dari TNI, namun yang tersangka menawarkan untuk bisa melakukan pengurusan surat-surat di BPN ya, di BPN. KPK menetapkan mantan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG tahun 2011 hingga 2021. Sebelumnya, Karen juga pernah terjerat kasus korupsi investasi di Blok Basker Mantagami di Australia saat menjabat Dirut Pertamina. Lagi-lagi, mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengenakan rompi oranye. KPK menetapkan Karen Agustiawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau LNG di PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut Karen Agustiawan bakal ditahan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Dan menetapkan serta mengumumkan tersangka sebagai berikut. GKK alias KA, Direktur Utama PT Pertamina Persero tahun 2009 sampai dengan 2014. Untuk kebutuhan proses penyidikan, penyidik KPK telah melakukan dan akan melakukan penahanan terhadap tersangka GKK alias KA selama 20 hari pertama terhitung 19 September 2023 sampai dengan 8 Oktober 2023 di Rumah Tahanan Negara KPK. Karen pun membantah
Ia menyebut pengadaan LNG bukan tindakan pribadi, melainkan aksi korporasi Pertamina untuk menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010. Pengadaan LNG ini bukan aksi pribadi, tapi merupakan aksi korporasi Pertamina berdasarkan impres yang tadi saya sebut, surat UKP 4 sebagai pemenuhan proyek strategis nasional. Pekan lalu, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi LNG PT Pertamina tahun 2011 hingga 2021. Hal ini sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan sejumlah mantan direktur sebagai saksi. Dahlan menjelaskan ia dikonfirmasi seputar proyek LNG. Nggak ada satupun yang kenal lagi. Beda generasi. Ini gadget, Pak. Rasanya lebih cantik-cantik yang sekarang. Kompas TV. Saat lagi saudara, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menepis isu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang akan menjadi Ketua Tim Pemenangan. FreshCare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. FreshCare. FreshCare kini hadir dengan FreshCare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. FreshCare Press and Relax bisa ngerock and roll. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terhenti karena nyeri, semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin, produksi Konimax. Gatal karena jamburan kutu air, mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menepis isu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY yang akan menjadi ketua tim pemenangan. Dukungan kepada Prabowo Subianto untuk menjadi presiden periode mendatang disuarakan Presiden ke-6 Republik Indonesia SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan dengan Partai Koalisi Indonesia Maju, SBY menyatakan akan turun gunung untuk memenangkan Prabowo. Atas pernyataannya itu, isu SBY akan menjadi ketua tim pemenangan Prabowo pada pemilu 2024 beredar di masyarakat. Namun saat ditemui pada Selasa malam di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Prabowo menepis hal itu. Justru Pak SBY yang ditunjuk jadi ketua tim pemenangan, Pak, kan sudah senior anggaran. Pak, sejauh ini beliau senior. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menyebutkan dalam Pilpres 2024 belum tentu akan ada 3 poros dan bisa jadi hanya ada 2 poros. Hingga saat ini atau hingga kini baru pasangan Anies Muhaimin yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang telah dideklarasikan. 2 baca pres lainnya yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum mengumumkan pasangan bacawa presnya. Partai Kebangkitan Bangsa PKB mengantisipasi semua kemungkinan dalam Pilpres 2024, termasuk kemungkinan hanya ada 2 poros. 2 poros itu adalah pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang diusung Partai Nasdem, PKB dan PKS yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sedangkan poros PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Maju yang dimotori Partai Gerindra memang sudah memenuhi presidensial threshold. Namun, di tengah pendaftaran yang tinggal 1 bulan lagi, kedua poros ini belum juga menentukan bakal calon wakil presidennya. Saya melihatnya ya, belum tentu akan ada 3 poros. Bisa jadi 2 poros, kita tunggu. Saya tidak akan ada kesulitan untuk sekarang, tetapi yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros. Jelas pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal 2, 3 poros atau 2 poros. Partai Persatuan Pembangunan P3 mempertanyakan opini pribadi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait yang memprediksi hanya ada 2 poros koalisi yang ikut serta dalam Pilpres mendatang. Sekjen P3 Arwani Tomafi mengatakan formasi koalisi di Pilpres menjadi urusan setiap parpol. Opini Jazilul didasari penetapan bakal cawapres koalisi lain yang belum menjumpai kata sepakat. Hingga pendaftaran capres-cawapres berakhir, semua kemungkinan masih dapat terjadi. Saya nggak paham ya maksudnya Jazilul ya. Sedang membaca realita atau sedang melamun gitu ya. Atau sedang membicarakan tentang dirinya sendiri juga tahu. Iya, nggak tahu, makanya perlu ditanyakan. Saya kira ya urusan apakah yang sudah ada ini ya seperti apa ya biar diurus oleh masing-masing partai yang tergabung dalam koalisi itu. Partai Gerindra juga menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai dinamika politik itu menjadi bagian dari demokrasi. Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilihan demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, kami tidak. Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Jazilul. Dinamika politiklah yang nanti akan menentukan apakah ada 3 paslon atau tersisa 2 pasangan capres-cawapres yang maju di pemilihan presiden mendatang. Ya pada akhirnya dalam dinamika yang ada, mau 3 pasangan calon, 2 pasangan calon, itu kan mengerucut pada 2. Sehingga ya pandangan itu betul juga. Misalnya ada 3 pasang calon atau 4 pasang calon. Kan ujung-ujungnya karena diperlukan syarat 50% plus 1 kan ada 2 pasang calon. Lalu ada yang melakukan analisis politik. Toh nanti juga akan mengerucut pada 2, kenapa nggak dikerucutkan di depan? Barangkali maksudnya seperti itu. Bagi kami, yang terpenting saat ini adalah bekerja, menawarkan gagasan terbaik di dalam menyelesaikan masalah rakyat.
Bila nanti tersisa 2 pasangan Capres-Cawapres di Pilpres mendatang, yang terpenting ialah gagasan yang dimiliki pasangan Capres untuk memajukan Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Hingga kini bakal calon presiden koalisi PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo, Ganjar Pranowo belum juga menentukan siapa calon pendampingnya sebagai bakal calon wakil presiden. 2 nama yang digadang-gadangkan menjadi bacawa pres Ganjar, yakni AHY dan juga Ridwan Kamil, kemungkinan besar tercoret dari daftar. Sejumlah nama mencuat, salah satunya Menko Polhukam, Mahfud MD. Sejumlah nama yang digadang-gadang menjadi bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 kian mengerucut. Namun, nama Agus Harimurti Yudhoyono dan Ridwan Kamil dipastikan terhapus dari daftar kandidat. Pasalnya, Partai Demokrat yang dipimpin AHY akhirnya memutuskan merapat ke kubu Prabowo Subianto. Begitupun dengan Ridwan Kamil. Partai Golkar tempatnya bernaung memastikan tetap bulat mendukung Erlangga Hartarto sebagai bacawa pres atau baca pres di Pilpres 2024. Panggil Bu Mega, dia ditawarkan. Nah, Pak Erlangga waktu itu menyampaikan, pertama silaturahim itu kan bagus-bagus saja. Ya, ada orang mengundang, apalagi orang sekali Bu Mega gitu kan. Kan semua orang bisa ketemu Bu Mega gitu. Jadi bagus aja kalau misalnya dipanggil kemudian diterima silaturahim. Tetapi kalau untuk urusan Pilpres, kan Golkar kan sudah punya keputusan. Ya. Keputusannya apa? Pertama kalau bicara tentang soal capres atau cawapres, namanya masih tunggal. Itu nama Pak Erlangga Hartarto. Dengan besar kemungkinan 2 nama tersebut tak akan dicalonkan oleh parpol masing-masing, PDI Perjuangan memastikan akan menyusun ulang nama-nama yang potensial menjadi pendamping Ganjar Pranowo. Ada di sini tapi gerbongnya ada di tempat yang lain, gitu. Ya. Apa? Mungkin Pak Mahfud salah satunya, ya. Sebelumnya, ada sejumlah nama yang digadang-gadang bakal mendampingi Ganjar. Mereka adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, dan Mahfud MD. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyebut peluang Mahfud MD sebagai bakal calon wakil presiden pendamping dirinya sama besarnya dengan calon lain. Ganjar berharap nama bacawa pres pendamping dirinya bisa segera disepakati. Mahfud MD gimana Pak? Kenapa? Peluangnya cawapres Pak. Ini pertanyaan sama semua? Iya, sama. Makanya, kalau sama biar kita jawab. Semua masih punya peluang yang sama pada hari ini. Dan di antara kita, dan pimpinan partai, saya semua berkomunikasi dan saya juga berkomunikasi dengan beliau-beliau. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan segera bisa bertemu dan menyepakati sehingga teman-teman bisa segera mendapatkan nama dari kami siapa yang akan mendampingi saya. Pendaftaran untuk Pilpres 2024 semakin dekat. Berpacu dengan waktu, koalisi PDI Perjuangan harus segera mengambil langkah untuk menentukan siapa yang akan maju menjadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, usai jeda kami akan ajak Anda untuk melihat layanan kereta feeder yang akan mengantar penumpang kereta cepat Jakarta-Bandung dari stasiun Padalarang menuju stasiun Bandung. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramin Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya.
Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie, please. Khawatir, anak minta mie terus. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, mie-nya kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh, asal mie oven, mie-nya lurus, lebih sehat, enak. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Selain menuju stasiun akhir Tegaluar di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kereta cepat Jakarta-Bandung juga dapat melayani penumpang ke stasiun Kota Bandung. Dengan menggunakan kereta feeder sebagai penghubung dari Padalarang, penumpang bisa tiba di pusat Kota Bandung dalam waktu 45 menit. Kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan diresmikan pada awal Oktober 2023. Nah, nanti masyarakat bisa dilayani sampai beberapa stasiun pemberhentian. Mulai dari Halim startnya, kemudian ada Karawang, Padalarang, Tegaluar. Bisa juga nyambung sampai stasiun Cimahi dan juga Bandung Kota menggunakan kereta feeder. Nah, nanti juga kalau ada masyarakat yang mau membeli tiket langsung di stasiun Halim, bisa menggunakan mesin penjual tiket otomatis ini yang akan dikasih opsi beli tiket, pengambilan tiket internet. Nanti kita juga akan diminta untuk memilih destinasi dan juga tanggal. Nah, hari ini saya akan mencoba kereta cepat dari stasiun Halim sampai stasiun Bandung Kota. Selasa siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali menjajal kereta cepat Jakarta-Bandung bersama rombongan selebritas, LSM, dan alumni sejumlah universitas. Rombongan berangkat dari stasiun kereta api cepat Halim dan akan menuju stasiun Bandung. Dalam rangkaian masa uji coba ini, Menhub memastikan seluruh fasilitas dan infrastruktur kereta cepat sudah siap. Pak Presiden memberikan amanah kepada kami untuk fungsi kecepatan, tetapi juga memindahkan transportasi individu kepada kereta cepat ini. Jadi sebenarnya kalau saya bisa katakan ini adalah budaya baru dari Indonesia dengan inisiatornya Pak Jokowi, mulai dari MRT kan. Sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Habis itu LRT dan sekarang ini kereta cepat. Untuk rute tujuan Kota Bandung, penumpang harus turun di stasiun Padalarang setelah menempuh perjalanan selama sekitar 25 menit. Dari stasiun Padalarang, penumpang akan diarahkan untuk turun lantai dan beralih ke peron kereta api feeder. Kereta feeder baru akan beroperasi ketika kereta cepat sudah beroperasi secara komersial. Tarif kereta feeder berbeda dengan tarif kereta cepat.
Kereta yang akan menghubungkan stasiun kereta api cepat dengan stasiun Bandung ini memiliki kapasitas kursi untuk 200 orang. Namun untuk kondisi padat, penumpang bisa tetap naik dan berdiri sambil berpegangan di handstrap. Nah, saya mau tunjukin bagaimana situasi di dalam kereta feeder yang menyambungkan antara stasiun Padalarang sampai ke stasiun Bandung Kota. Nah, jadi kursi-kursinya ada yang berhadapan, kemudian ada juga yang mengarah ke samping, dan fasilitasnya seperti kereta api eksekutif kalau yang perjalanan reguler, kurang lebih seperti itu. Dan untuk rutenya, kalau kita mau menuju stasiun Bandung Kota, kita turun di stasiun Padalarang, kemudian akan ada stasiun perhentian di Cimahi, dan stasiun akhir di stasiun Bandung. Setelah menempuh waktu sekitar 20 menit dari stasiun Padalarang, tibalah kami di stasiun Bandung. Di stasiun Bandung, papan penunjuk juga sudah disiapkan agar penumpang lebih mudah menemukan peron untuk kereta feeder. Buat warga Bandung atau yang sering main ke Bandung pasti tahu saya ada di mana. Ini jadi ikon stasiun Kota Bandung. Nah, tadi saya dan juru kamera Sultoni sudah mengikuti rangkaian Menteri Perhubungan untuk uji coba dari stasiun Halim sampai ke stasiun Bandung Kota. Tidak hanya kalau yang jurusannya ke stasiun Tegaluar, tapi ke stasiun Bandung Kota juga perlu sekitar 45 menit. Tapi dengan catatan menggunakan kereta feeder atau kereta penghubung. Nah, kalau untuk harganya nanti masih akan digodok antara pemerintah dengan investor ataupun juga stakeholders, tapi kira-kira akan berada di rentang harga 200.000 sampai 300.000. Ini yang sama-sama kita nantikan. Berapa harga yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk bisa menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung. Cindy Permadi, Sultoni, Kompas TV, Bandung. Sesaat lagi, saudara, polisi telah memeriksa 12 dari 16 pemeran film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan. Selain mengaku menjadi korban, mereka juga membantah mendapatkan bayaran hingga belasan juta rupiah. Ini Minggu Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau. Enak. Mau lagi. Boleh. Asal mie oven, minyak lurus, lebih sehat, enak lagi. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kalah. Lapar sih. Aha, berapa makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie, please. Khawatir anak minta mie terus? Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih, minyak kenyal, bumbu basahnya bikin lebih enak. Aku juga mau.
Sal, mie oven. Mie-nya lurus, lebih sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, polisi telah memeriksa 12 dari 16 pemeran film porno buatan rumah produksi di Jakarta Selatan. Salah satu pemeran yang diperiksa mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. 8 perempuan dan 4 pria pemeran film porno diperiksa di gedung Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Selama kurang lebih 10 jam, mereka dicecar puluhan pertanyaan dari penyidik. Dalam pemeriksaan ini, para pemeran kompak membantah mendapat bayaran 10 hingga 15 juta rupiah. Pengakuannya hanya mendapat 1 hingga 2 juta rupiah untuk sekali syuting. Penyidik juga akan meminta keterangan sejumlah saksi ahli. Kemudian beragam keterangan ini akan dianalisis menjadi bekal melakukan gelar perkara, sehingga bisa menetapkan status hukum dari para terduga pelaku. 8 orang talent wanita maupun 4 orang talent pria ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang kita libatkan dalam penyidikan dugaan tindak pidana yang terjadi, mulai dari ahli ITE, ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi. Nanti setelah itu kita akan segera lakukan pelaksanaan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum. Termasuk dalamnya adalah penetapan tersangka dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh penyidik. Salah seorang pemeran yang diperiksa adalah perempuan berinisial CN. Melalui kuasa hukumnya, CN mengaku menjadi korban dalam kasus produksi video porno. Adalah sebenarnya korban dari produksi film itu, korban dari para pembuat film ataupun yang punya produksi itu. Artinya ke sini sekaligus memberikan keterangan dan sekaligus juga menyampaikan baik ke penyidik maupun ke masyarakat bahwa klien kami adalah korban. Di dalam, jadi dia ini diajak oleh seseorang untuk jadi pemeran di salah satu film yang diproduksi oleh mereka, walaupun sebenarnya sempat menolak pertama. Satu nama yang santer diduga juga jadi pemeran film porno adalah selebgram Siskae yang E-nya 3. Selebgram yang pernah terjerat kasus video syur di bandara di Yogyakarta ini memberi kabar akan datang ke polisi pada 25 September. Aku pasti akan datang di Polda Metro Jaya, ya. Karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan aku sekarang berada di Kamboja. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Selamat siang saudara, sudah jam 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya, Muhammad Syahreza, hadir selama 1 jam ke depan dalam program Sapa Indonesia Siang. Seperti biasa, ada 3 sorotan utama kami hari ini, di antara kita lihat bersama. Yang pertama, ini dia. Ada seorang juru parkir di kawasan wisata Penatapan di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terekam kamera warga. Ini melakukan pungutan liar uang parkir sebesar Rp40.000 tanpa karcis.
Padahal retribusi parkir bus di sana di kawasan wisata itu, saudara, hanya Rp20.000 saja dan harus disertai karcis. Dan ini tentunya juga memberatkan bagi para wisatawan yang ingin berwisata di Karo begitu ya. Dan nanti kita juga akan melihat berita lebih lengkapnya lagi. Selanjutnya kita lihat lagi informasi kedua. Ini cukup miris, saudara, ada seorang pelajar SMP di Karawang, Jawa Barat dikeroyok warga hingga babak belur. Sebelumnya para pelajar ini menabrak mobil warga dan sempat ricuh. Ini satu pelajar diamankan polisi, sementara dua lainnya melarikan diri. Ada 3 pelajar SMP yang diduga melakukan ugal-ugalan di lalu lintas, menabrak satu mobil, dikejar sama pengendara mobil, langsung dikeroyok warga. Nanti lebih lengkapnya juga akan saya hadirkan untuk Anda tentunya. Selanjutnya, kalau yang satu ini ada 2 warga desa Masungkang, Banggai, Sulawesi Tengah. Ini dia yang menerjang air sungai yang tinggi dan juga deras untuk menjemput anaknya yang bersekolah di desa lain. Ini dilakukan oleh keduanya karena khawatir setelah sang buah hati tidak pulang ke rumah karena air sungai naik dan tidak bisa diseberangi. Ketiga informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya yang kami hadirkan di Sapa Indonesia siang hari ini untuk Anda. Seorang juru parkir di kawasan wisata Penatapan di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara terekam kamera warga melakukan pungli uang parkir sebesar Rp40.000 tanpa karcis. Setelah video menjadi viral di media sosial, juru parkir itu dimintai keterangan oleh polisi. Berapa bang parkir bang? 40. Karcis nggak ada ya? Oke. Enggak bang. Ya? Oke, aman itu. Seorang juru parkir di lokasi wisata Penatapan di Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terekam kamera warga saat sedang meminta retribusi parkir sebesar Rp40.000 untuk sebuah kendaraan bus tanpa disertai karcis. Padahal biaya parkir untuk sebuah bus di kawasan wisata ini Rp20.000 dan harus disertai karcis. Rekaman aksi pungli ini kemudian viral di media sosial. Polres Karo merespons video viral dengan meminta keterangan dari juru parkir itu. Dengan informasi yang kita terima, kita mengamankan yang diduga pelaku melakukan pungutan liar parkir di Penatapan objek wisata Tanah Karo. Berarti ini atas dasar video viral ya? Ya, dan patroli cyber dari Polres Tanah Karo. Siap. Ya, modusnya adalah meminta uang parkir yang di luar ketentuan. Dalam hal ini diduga pelaku dengan meminta uang parkir yang tidak semestinya di luar yang tertera di karcis parkir. Demikian yang kita terima. Polres Karo mengimbau pengelola kawasan wisata Penatapan untuk memantau penarikan retribusi parkir yang sesuai aturan agar tidak mencoreng wajah wisata di Kabupaten Karo. Warga dan wisatawan juga diminta untuk tidak ragu melaporkan pungutan liar atau penarikan biaya lain di kawasan wisata yang tidak sesuai ketentuan. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Seorang pelajar SMP di Karawang, Jawa Barat dikeroyok warga hingga babak belur. Sebelumnya para pelajar menabrak mobil warga dan sempat ricuh. Ini satu pelajar diamankan polisi, sementara 2 lainnya melarikan diri. Pom bensin, wadas. Kami terpaksa mengaburkan gambar karena ada unsur kekerasan dan korban merupakan anak di bawah umur. Dari video amatir warga, seorang pelajar SMP dikeroyok warga di SPBU Desa Pulau Jaya, Kecamatan Lemah Abang Wadas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Beberapa saat kemudian, polisi dari Polsek Lemah Abang, Polres Karawang, datang dan mengamankan pelajar itu dari amukan warga. Menurut Kasih Humas Polres Karawang, pelajar itu bersama 3 temannya mengendarai motor dan merusak kendaraan yang berpapasan dengan pelajar ini. Hingga korban perusakan berusaha melakukan pengejaran terhadap pelajar ini. Kronologis untuk kejadian tersebut, yang pertama ada kendaraan roda 4 melintas berpapasan dengan siswa SMP, 2 kendaraan menabrak spion dari mobil yang melintas itu. Kemudian mereka bertemu kembali di pom bensin. Nah, setelah sampai pom bensin, si motor sama-sama isi bensin dengan mobil. Kemudian karena mengenali yang menyerempet spionnya,
Kemudian yang punya kendaraan mobil itu berteriak. Kita juga tidak tahu teriakannya apa, karena setelah itu kami dihubungi oleh warga bahwa ada anak SMP yang terpojok dikeroyok oleh massa. Pelajar SMP itu langsung dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Usai diobati, pelajar diamankan polisi di Mapolsek Lemah Abang Wadas dan polisi masih menyelidiki motif pelajar merusak kendaraan warga. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Seorang pekerja bangunan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia di kamar mandi. Dugaan sementara, korban meninggal dunia karena penyakitnya kambuh saat bekerja. Seorang pekerja bangunan ditemukan tewas dalam kamar mandi di Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Selasa siang. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di lantai kamar mandi. Menurut perangkat desa setempat, korban saat ini diketahui tengah melakukan perbaikan wastafel di dekat kamar mandi. Saat penghuni rumah pulang seusai membeli semen, ia terkejut melihat korban tergeletak tak bernyawa. Kasus ini pun langsung dilaporkan ke Polsek Nglames. Dari hasil pemeriksaan oleh petugas Inafis dan tim kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda yang mengarah pada unsur kriminal atas kematian korban. Diduga korban meninggal akibat sakit yang dideritanya kambuh saat bekerja. Saksi itu pulang untuk membeli alat-alat kebutuhan untuk perkakas perbaikan yaitu semen. Tahu-tahu saksi mengetahui ada korban meninggal muncul terlentang di kamar WC yang ditempati saudara Anjar Sepalang. Saat itu apa aktivitasnya di situ? Aktivitas saudara Sepalang untuk memperbaiki saluran wastafel yang mampet dari dapur menuju ke sebelah timur, yaitu melewati WC. Jadi pada hal itu ditemukan adanya pecahan-pecahan keramik yang mungkin itu adalah bekas bongkaran untuk perbaikan saluran. Itu temannya. Setelah pemeriksaan jenazah selesai dilakukan, pihak keluarga meminta jenazah untuk dibawa pulang untuk segera dimakamkan. Imam Iswanto, Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Warga menemukan seorang lansia yang meninggal di halaman rumah di Desa Bluru Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur. Temuan ini lantaran ia mencium bau dari halaman rumah korban dan mencari sumber bau itu. Diduga korban meninggal dunia 2 hari sebelum ditemukan. Seorang lansia berusia 70 tahun yang selama ini hidup seorang diri di rumahnya di Desa Bluru Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan meninggal di halaman rumah oleh keponakannya. Diduga korban meninggal dunia 2 hari sebelum ditemukan. Awalnya keponakan korban hendak menjenguk korban. Namun saat sudah dekat dengan rumah korban tercium bau menyengat hingga ke jalanan. Akhirnya saat dicari sumbernya, ditemukan korban dalam kondisi meninggal. Temuan jenazah korban langsung dilaporkan ke aparat desa setempat dan ke aparat kepolisian. Menurut Kepala Desa Bluru Kidul, Tri Prasetyono, sejak 2 hari sebelum ditemukan meninggal, korban memang sudah tak pernah keluar rumah. Tetapi, warga tak menaruh curiga karena terkadang korban memang beberapa kali sering berdiam di dalam rumah. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Pak, jenazah ada kekerasan fisik nggak Pak? Nggak ada. Tubuhnya jadi? Nggak ada, memang itu Pak, sendirian. Ini Mas sebelumnya sakit apa ya? Ya sakit memang. Sakit dalam arti ya sakit tua lah. Biasanya jalan-jalan kok gitu Pak. Tanpa. Berapa hari Pak yang nggak keluar rumah ini Pak? Informasinya dari ponakan itu sudah berapa ini? 2 hari ini. 2 hari ini. Namun, untuk memastikan penyebab kematiannya, aparat kepolisian Polresta Sidoarjo langsung membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk selanjutnya dilakukan otopsi untuk memastikan kematian korban. Cek Robi, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur. Dua warga desa Masungkang, Banggai, Sulawesi Tengah menerjang air sungai yang tinggi dan deras untuk menjemput anaknya yang bersekolah di desa lain. Sang buah hati tidak pulang ke rumah karena air sungai naik dan tidak bisa diseberangi.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Expose. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, Orang pintar minum tolak angin. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Dua warga desa Masungkang, Banggai, Sulawesi Tengah menerjang air sungai yang tinggi dan juga deras untuk menjemput anaknya yang bersekolah di desa lain.
Ini dilakukan keduanya karena khawatir setelah sang buah hati tidak pulang ke rumah karena air sungai naik dan tidak bisa diseberangi. Pagi itu, hujan mulai reda. Fatima dan Iketut Sirmawan, 2 warga desa Masungkang, Kecamatan Batui, Banggai, Sulawesi Tengah, tiba di SMP 1 Atap Batui 5 yang berada di desa Ondo-Ondolu, Kecamatan Batui. Setengah badan keduanya basah karena baru saja menerjang air sungai yang masih deras dan tinggi akibat hujan semalam. Fatima dan Iketut khawatir buah hati mereka semalam tidak pulang ke rumah. Dingin yang menusuk tulang Fatima dan Iketut berganti dengan kelegaan setelah menemukan buah hati mereka dalam kondisi baik-baik saja di sekolah. Hujan deras kemarin membuat air sungai Kayowa naik dan berarus deras. Kondisi ini membuat para siswa yang tinggal di desa Masungkang tidak bisa pulang ke rumah. Anak-anak pun harus menginap di rumah warga yang lokasinya tidak jauh dari sekolah. Setelah memastikan anaknya dalam kondisi baik, Fatima dan Iketut kembali ke desa Masungkang. Mereka berencana akan kembali ke sekolah untuk membawakan baju ganti dan bekal untuk sang anak. Karena arus sungai masih deras, Fatima dan Iketut memilih jalan lain yang lebih jauh, yaitu melewati jalur sungai yang lebih kecil. Saya seorang ibu ya khawatir dengan anaknya karena kemarin kita di Kuala menunggu besar air, tidak bisa menyeberang sampai anak saya menginap. Sekarang sudah kecil air, kami nekat untuk pulang untuk ke sekolahan menjemput anak saya sekolah. Jadi sampai di sini bagaimana kondisinya? Ya akhirnya sampai di sini sekarang sama bu gurunya tidak diperbolehkan pulang karena ada dalam ujian. Jadi saya mau pulang kembali untuk mengambil pakaiannya, diantar lagi ke sini. Yang saya lakukan di sini untuk menjaga anak saya, kadang saya di sini tuh bisa melewati ini air agar anak saya itu tidak takut sama banjir. Makanya saya sebagai orang tua wanti-wanti untuk menjaga anak saya. Kadang setiap hari saya jaga di pinggir kuala. Sepeninggal Fatima dan Iketut, hujan kembali mengguyur selama 2 jam. Guru dan staf sekolah sempat memeriksa kondisi sungai. Karena tidak mungkin diseberangi, anak-anak desa Masungkang yang masih berada di sekolah terpaksa harus menginap lagi di rumah warga. Kondisi ini kerap terjadi ketika hujan. Begitu juga jika hujan turun saat anak-anak masih di rumah. Itu artinya mereka tidak bisa ke sekolah. SMP 1 Atap Batui 5 di desa Ondo-Ondolu adalah SMP terdekat dengan desa Masungkang. Sementara sekolah lain lokasinya lebih jauh dengan medan tempuh yang lebih sulit. Saat ini ada 23 anak desa Masungkang yang bersekolah di SMP 1 Atap Batui 5. Anak-anak ini hanya punya cita-cita yang setiap hari mereka bawa dengan semangat ke sekolah meski harus menerjang keterbatasan prasarana. Aldrin Talara, Kompas TV, Banggai, Sulawesi Tengah. Kita lihat berita lainnya, saudara. Ini ada pemerintah memberikan bantuan beras ke sejumlah warga di berbagai daerah. Bantuan beras diberikan untuk menekan harga beras yang melambung di pasaran. Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah melakukan pengecekan ketersediaan pasokan beras di gudang Bulog di Desa Tempel Lemah Bang. Bupati Blora menyebut ada sekitar 89.000 warga yang akan menerima bantuan sosial beras dari pemerintah pusat pada pekan ini.
Setiap warga nantinya akan menerima sebanyak 10 kg beras jenis premium. Bantuan beras diberikan untuk menekan harga beras yang melambung di pasaran. Bantuan ini nantinya akan disalurkan selama 3 bulan ke depan. Mulai hari Rabu ini akan menyalurkan bantuan pangan untuk sekitar 89.330 KPM. Kalau masing-masing 10 kg berarti ada 893 ribuan ton untuk disalurkan kepada masyarakat. Semoga. Di Indramayu, Jawa Barat, Kepala Cabang Bulog Indramayu bersama Satgas Pangan melakukan peninjauan langsung penyaluran beras di Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebanyak 1.220 keluarga penerima manfaat menerima beras bantuan dari pemerintah seberat 10 kg. Pimpinan Perum Bulog mengimbau bagi warga yang menemukan beras tidak layak konsumsi untuk ditukarkan kembali. Dari Bulog ini pengen melihat langsung penyalurannya bagaimana ya ke masyarakat langsung, apakah beras yang kita salurkan itu telah sesuai ya kan, supaya masyarakat itu menerimanya ini dengan senang hati, wah ini beras Bulog itu bagus ya. Kalau himbauan saya ya, kalau misalnya ada beras yang kurang baik ya kan, langsung aja tukar ke gudang kita. Sementara itu di Madiun, Jawa Timur, ratusan warga antre membeli beras dan bahan pokok murah pada gelaran pasar murah oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur di Bakorwil, Madiun. Tujuan pasar murah ini memberikan bantalan sosial kepada masyarakat di tengah naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok, terutama beras. Pemprov Jatim juga menyalurkan beragam bantuan sosial kepada ratusan penerima manfaat di Bakorwil, Madiun. Namanya juga pasar murah, maka harganya semua di bawah HET, semua di bawah harga pasar. Tujuannya adalah untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat bisa terjangkau kebutuhan pokok mereka. Bantuan yang diberikan pemerintah saat ini diharapkan bisa meringankan beban warga, utamanya soal harga beras dan sembako yang tinggi. Tim Liputan, Kompas TV. Selanjutnya, saudara, umat Islam di Purwakarta, Jawa Barat menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Kemarau panjang selama ini membuat warga di Kabupaten Purwakarta mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Ratusan warga dari kalangan santri, pelajar, pegawai negeri sipil, hingga anggota sejumlah majelis taklim berkumpul di halaman Taman Pasanggrahan Pajajaran, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat untuk menggelar sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Selain itu, para jemaah juga memanjatkan doa dan zikir. Ketua MUI Kabupaten Purwakarta bilang, sholat istisqa merupakan salah satu upaya umat manusia yang meminta hujan langsung kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di saat kemarau yang telah berlangsung lama. Ya, kita sifatnya ikhtiar ya, dan sunnah mu'akkadah, apalagi sudah berbulan-bulan tidak ada hujan. Dan ini bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak bersyukur, tapi memang dianjurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan fasilitas dengan sholat istisqa. Jadi kalau umpamanya 1 tahun saja tidak sholat, itu berarti kan kita tidak melaksanakan ibadah sunnah mu'akkadah. Kemarau panjang yang masih berlangsung menyebabkan para petani kesulitan air hingga menyebabkan gagal panen dan gagal tanam. Selain itu, warga juga mengalami krisis air bersih. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Purwakarta, sebanyak 8 dari 17 kecamatan di Purwakarta terdampak kekeringan dan krisis air bersih. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Usai jeda, kami akan mengajak Anda mencicipi es campur berbahan utama ubi ungu. Jadi es campur ini bisa jadi pilihan menu menyegarkan bagi Anda saat cuaca panas di tengah kemarau panjang tahun ini. Tetaplah bersama kami dengan informasi lengkap. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru dan bebas BPA.
Inilah komitmen Le Mineral. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Terhenti karena nyeri? Semprotkan Salonpas Jet Spray. Dengan Japan Cooling Technology, dinginnya bantu redakan rasa nyeri. Salonpas Jet Spray, let's move! Ini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Freshcare Press and Relax bisa ngerock and roll. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama Tiket.com, bulatkan tiketmu. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Salonpas Jet Spray, let's move! Ini saatnya untuk tunjukin keunikan lo. Ini waktunya untuk jalani hidup dengan maksimal. Because we know that this is us. Wuling Alves, style and innovation in one SUV. Halo Wuling. Ada seorang juru masak di Surabaya, Jawa Timur, saudara, yang berkreasi membuat es campur berbahan utama
ubi ungu. Jadi es campur ini bisa jadi pilihan menu menyegarkan bagi Anda saat cuaca panas di tengah kemarau panjang tahun ini. Paling kerasa itu ubinya ya, jadi memang seger, terus unik ya, karena terus banyak isiannya. Begitu di sendok, itu ternyata meskipun belum kena ubinya, tapi ternyata rasanya itu udah nyampur. Jadi yang paling kerasa itu memang dari ubinya, ubi ungunya yang bikin es ini tuh jadi es halo-halo ini jadi unik gitu. Habis minum es, enak ke jalan-jalan. Nah, jika Anda punya rencana berwisata ke kota Sabang Aceh, jangan lewatkan untuk melihat atraksi lumba-lumba di Laut Lepas sepuasnya. Bahkan di sana Anda bisa mengabadikan atraksi lumba-lumba dengan telepon seluler Anda. Nah, seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Seru kan? Ya, Anda bisa melihat langsung atraksi lumba-lumba di Laut Lepas di Pulau Iboh, di kota Sabang, Aceh. Untuk melihat serunya atraksi lumba-lumba di Laut Lepas, Anda bisa menggunakan jasa perahu dolphin yang disediakan di Pulau Iboh dengan jarak tempuh sekitar 1 jam ke lokasi. Kita mau lihat lumba-lumba dolphin ya. Berapa jarak Bang Is nih kira-kira perjalanan? Sekitar 1 jam gitu. Untuk biaya jasa paket trip dolphin yang disediakan di Pulau Iboh ini, Anda perlu merogoh kocek dari Rp600.000 hingga Rp1.000.000 untuk 7 orang penumpang. Sepanjang perjalanan menuju titik lokasi atraksi lumba-lumba, Anda juga disuguhkan dengan keindahan panorama laut Pulau Iboh. Para wisatawan mengaku takjub mendapatkan pengalaman bisa melihat langsung atraksi lumba-lumba di Laut Lepas. Pengalaman kami naik dolphin trip bersama Panorama sangat luar biasa. Udah dari tadi pagi kami datang mencari akhirnya dapat mana ya? Dapat banyak, bagus. Lompat. Cuman kurang tinggi lompat kali ini. Betul, itu dolphinnya. Sangat seru ya karena bisa lihat langsung dolphinnya. Memang dolphinnya benar-benar ada di sini dan lumayan banyak. Jadi bisa lihat langsung dolphin yang benar sampai lompat-lompat. Jadi memang seru banget. Untuk bisa melihat atraksi lumba-lumba, Anda bisa ikut paket dolphin trip di Pulau Iboh setiap hari kecuali hari Jumat dari jam 6 pagi hingga jam 10 waktu Indonesia Barat. Raja Umar, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Masih kurang jauh jalan-jalannya. Nanti usai jeda saya akan mengajak Anda ke Tiongkok melihat pameran industri internasional Tiongkok ke-23 digelar di Shanghai. Pameran tahun ini menarik lebih dari 2.800 perusahaan manufaktur dari 30 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jadi pastikan Anda menonton Sapa Indonesia Siang usai jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak, Siladex ME. Batuk pilek, Siladex Cough and Cold. Batuk tidak berdahak, Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa Freshcare dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Freshcare. Freshcare kini hadir dengan Freshcare Press and Relax.
Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax, bisa ngerock and roll. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Nippon Spotless Plus dengan stain guard, noda mudah dibersihkan. Dan Silver Ion, lindungi dari kuman. Nippon Spotless Plus, rumah indah bebas noda dan kuman.